Kisah yang kedua adalah kisah Gunawan. Nah, Gunawan ini sejak kecil terkenal sebagai anak yang sering sakit-sakitan. Nah, pada suatu sore, si Gunawan ini mengajak kakak dan teman-temannya untuk bermain di tepi desa yang dekat dengan aliran sungai. Tapi saat itu Gunawan merasa ada yang aneh saat dia sampai di perbatasan kampung, di mana dia melihat desanya itu sangat aneh dan tidak biasanya. Desa itu sangat sepi dan dipenuhi kabut yang misterius. Bukan hanya itu, dia melihat kakak dan teman-temannya yang sebelumnya normal menatapnya dengan tatapan yang kosong, dengan wajahnya yang pucat. Gunawan sendiri akhirnya menyadari bahwa ada yang aneh dengan situasi dia saat itu. Tapi tiba-tiba salah satu temannya mengajak Gunawan untuk melanjutkan berjalan menuju tempat dia ingin bermain tadi. Tapi justru si Gunawan ini udah mulai takut dan dia pun menolak. Nah, mendengar penolakan ini, kakak dan teman-teman Gunawan ini justru makin menatap seram kepada si Gunawan dengan matanya yang kosong. Nah, saat itu si Gunawan ini udah ketakutan dan mukanya udah pucat juga, bahkan dia nggak pengen melanjutkan, jadi dia pengen pulang aja. Dan karena Gunawan ini bersikeras ingin pulang, akhirnya kakaknya membawanya pulang kembali. Tapi anehnya setelah si Gunawan ini sampai di depan rumahnya, dia tidak melihat kakaknya lagi, dan dia mendengar suara kakaknya sedang tertawa, yang makin lama suara tawanya itu makin hilang. Dan ternyata di dunia nyata, Gunawan ini sudah tidak bangun lagi selama 12 jam. Saat itu matanya terbuka, tatapannya gelap, dia terbangun dengan posisi tubuhnya yang siap untuk dimandikan. Jadi dia bangun ketika dia mau dimandikan sebagai mayat.